Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini dalam acara diseminasi aksi kita maupun satu tempat budaya positif. Kalau menurut penggerak angkatan 9 Bapak Pemuda Expo hadir pada kesempatan kali ini, saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya, yaitu untuk hadiri acara diseminasi pada kesempatan kali ini. Dan marilah kita buka acara diseminasi aksi nyata menurut seluruh tempat budaya positif pada kesempatan kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yang pembukaan dan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepadanya diisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur bagi kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya yang senantiasa bisa istiqomah kepada beliau dan bisa mengikuti ajarannya dan mendapatkan syafaat serta hidayah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada pembuat acara yang salah satu mungkin CPP di SMK Kabupaten Tengah di tahun ini, yang mana mungkin di semester kemarin alhamdulillah Bu Ina dan Pak Ibin telah menyampaikan dan mudah-mudahan memberikan kelancaran, kemudahan, berikan kesehatan, karena harus yakin Bapak Ibu, ketika kita punya cita-cita itu jangan karena sesuatu atau misalnya harus penuh dengan hati nurani, yakin itu kalau memberikan kesehatan dan kekuatan. Jadi manja wajana ya, banyak bersungguh-sungguh maka kita capai cita-cita. Untuk siang malam bekerja di sekolah, kita menyelesaikan tugas-tugasnya saya berprestasi. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan kelancaran kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi aksi nyata yang baru saja ditempat budaya positif dan yang saya tahu tentang diseminasi ini yaitu pengimplementasian pengimplementasian dalam kegiatan yang berbudaya positif khususnya memberi semangat. Bapak Ibu, sebagaimana saya sering berbicara kepada Bapak Ibu harus respect, harus saling peduli, harus saling membantu. Kesiswaan memang dibina, tapi tidak cukup dengan bina dan tidak saja. Kita selaku guru di sini punya kewajiban untuk mendidik anak, untuk menyentuh anak, baik itu secara motivasi, dan itu kan positif juga, atau berikan suatu hal yang penghargaan. Bahkan bisa saja ketika mungkin atau misalnya Pak Priyo di sini sebagai kader TMO misalnya, ada anak keseringan misalnya bermasalah, diberi motivasi sudah di ini ataupun hal yang masih tidak bisa diberikan penghargaan sudah, tiba-tiba anak masih seperti itu, bisa saja ada hukuman. Itu juga yang positif berbeda. Tidak bisa berlaku anak dan satu dan yang lain disamakan tidak bisa. Mana yang harus berikan motivasi, mana yang harus berikan disiplinnya berkaitan dengan hukuman, banyak. Dan saya juga berharap Bapak Ibu selalu ini bisa
membiasakan budaya positif di sini, yaitu saling komunikasi, saling koreksi, saling memberikan masukan, motivasi, tidak saling menjatuhkan atau istilahnya ada sedikit masalah baliklah dibully atau gimana. Itu saya tidak harus satu kesatuan SMK dulu. Apalagi misalkan bapak ibu yang berkaitan masalah baik pada kesempatan sekolah atau keluarga, tapi kalau kita saling mampu memberikan nasihat dan nasihat itu juga sama. Kita membiasakan budaya positif. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan program ini di CDP ini program pun bisa mengimplementasikan. Termasuk bapak ibunya di sini mana yang harus kita lakukan oleh sendiri, oleh yang berwenang dan nanti ini bagian anaknya kesesuaian karena harus tidak balik pemikiran orang tua itu harus kesesuaian. Nah, itu bapak ibu bisa belajar menempatkan diri mana yang harus kita lakukan. Dan bapak pun minimal di jurusannya juga bisa memberikan warna-warna yang betul-betul jurusan TKJ khususnya yang umum semua memberikan warna yang betul-betul signifikan. Yang tadinya misalnya penilaian disiplinnya TKJ itu misalnya 75 dan adanya program sekarang mungkin bisa 80, 90. Nah itu berarti Pak Ustadz juga bisa mengimplementasikan hasil kegiatan-kegiatan di CKP ini. Dan juga Bu Wina juga action itu yakin ilmunya itu dan berhasil proses di CKP tersebut. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama dukung program kegiatan PUT, baik minimal doa Bapak Ibu, doa, motivasi yang lainnya, bahkan mendukung hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan kita dibutuhkan oleh PUT. Mari kita sama-sama mendukung supaya mereka lebih lebih bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini dengan baik semua. Semacam kemarin kalau Mbak Ipin ya, itu bukan CKP ya, waktu kegiatan di Bandung itu BPSDM kan, jadi tinggal baik kan bagus, karena saya belum bisa dengan yang terbaik itu kalau itu mudah-mudahan di CKP yang terbaik itu tergantung juga Bapak Ibu yang mendukung. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Dan acara selanjutnya yaitu paparan destinasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Nugraha Eskom selaku calon guru penggerak angkatan 9. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kepala SMK Negeri Pancatangan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan sahabat usaha SMK Negeri Pancatangan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama di sini dalam rangka memenuhi undangan saya di sini berkaitan dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dipenuhi oleh calon guru penggerak atas nama Guru Nugraha dari SMK Negeri Pancatangan, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Setia Nugraha SSNU dan pengajar praktik Bapak Sandi Agi Gustiana SPD MPD. Tujuan pendidikan menurut Ki-Hajar Dewan Ta'ala yaitu menuntun segala produk yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
ataupun sebagai anggota masyarakat. Ini artinya kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru harus menuntut bahwa cita-cita anak itu harus tercapai sesuai dengan keinginannya, sehingga peserta didik atau murid kita itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Nah, itu yang harus kita ingat dan juga kita laksanakan berkaitan dengan budaya positif di sekolah, sehingga murid kita betul-betul menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Budaya positif yang telah dilaksanakan di SMK Negeri Banjar Tengah, alhamdulillah kita sudah lihat bersama, sudah bagus. Di antaranya saya di sini menampilkan kegiatan peserta didik untuk kegiatan pramuka. Kemudian SMK Negeri Banjar Tengah juga sudah bertahun-tahun dipercaya untuk menjadi petugas pengibar bendera untuk Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Kemudian berikutnya ini kegiatan PHPI di SMK Negeri Banjar Tengah. Nah, ini adalah contoh-contoh budaya positif yang harus kita teruskan. Ya. Meskipun banyak lagi kegiatan-kegiatan positif di SMK Negeri Banjar Tengah, saya di sini hanya mengambil 3 contoh saja yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri Banjar Tengah. Selanjutnya, ini kita baru menginjak ke materi utama, yaitu berkaitan dengan konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, restitusi, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Saya akan membagi kepada Bapak Ibu, ini harus Bapak Ibu isi. Ini mengisi pretest soal-soal pendek saja Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu untuk pretestnya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi mulai dari sekarang. Diisi dengan sungguh-sungguh sebelum Bapak Ibu mendengarkan presentasi selanjutnya. Bu Titi, Bu Bulan, Bu Wina sudah, Bu Rahma, oke, Saidin sudah, dua lagi, Pak Jajan sudah, Bu Hana, Bu Santi, dan Ibu Heni, ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena panjang nilai awalnya startnya besar. Terima kasih yang sudah, saya sudah lanjut yang sudah.
Nama lengkap lebih bagus tuh. Langsung buat slogan kan langsung coba bahasa diulang bahasa Pak ini ya Pak Awe Pak Abdul sudah Pak Jatika Pak on proses Bu Pipit on proses dia silakan nanti tunggu dulu Bapak Ibu yang sudah menunggu yang belum berhenti. Ini biasanya terus bajunya sudah nanti salah satu Bu, berarti sudah bagus karena nanti ada kan post test. Nanti sudah semuanya sudah mengisi, ada yang belum Pak Hasan Pak Ibin sudah.
Sudah semua? Terima kasih Bapak Ibu. Itu printesnya. Bapak Ibu nilainya bisa melihat sendiri ya berapa. Tetapi nanti yang menentukan itu nanti ketika post test Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu nilainya bagus, ketika printest ya jadi kan kemampuan Ibu udah tidak dipertanyakan lagi ya gitu. Apalagi nanti sudah post test mungkin bisa di atas 100 nilainya. Bapak Ibu, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya begini Bapak Ibu, ketika peserta didik datang ke sekolah, tentu peserta didik tersebut harus merasa aman dan nyaman ketika belajar. Jadi jangan sampai peserta didik ketika datang ke sekolah, datang ke kelas, merasa ada tekanan. Dan biasanya di Panjang, alhamdulillah, kalau melihat lingkungan, tentu lingkungannya sangat positif, apalagi berdampingan dengan pesantren, kemudian aman, alhamdulillah, dan juga nyaman. Dan kita juga melihat bahwa siswa-siswa SMA Negeri Banten Tengah itu betul-betul mampu berpikir, bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, tentu dalam pembelajaran Bapak Ibu sudah mengetahui ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat kepada murid atau siswa. Mungkin Bapak Ibu sini ada yang mau menjelaskan tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Silakan Bu. Coba ya Pak, coba memberikan pemahaman. Sepemahaman saya terkait pembelajaran yang berpusat pada guru itu lebih menempatkan atau memposisikan siswa itu sebagai objek. Kadang kalau bahasa ini objek penderita seperti itu. Jadi kebanyakan dalam proses KBM pembelajaran yang berpusat pada guru itu semuanya didominasi oleh guru, mulai dari awal bahkan sampai penutupan. Kali anak hanya dikasih kesempatan bertanya satu atau dua pertanyaan seperti itu. Kalau teknisnya seperti itu. Sementara kalau pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu lebih memberikan atau mendahulukan kepentingan siswa, di mana anak diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi anak lebih diberikan keleluasaan ya untuk menggali pemahamannya sesuai dengan karakternya masing-masing seperti itu. Dan guru pun yang memang tidak terlepas peran di mana guru di situ kadang sebagai fasilitator. Demikian pemahaman saya, mungkin ada tambahan atau yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ina. Tepuk tangan untuk Bu Ina ya. Penjelasannya betul sekali Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada guru itu anak-anak belajar sebagai objek dari awal sampai akhir, karena mungkin hanya mendengarkan ceramah itu kan ya. Mungkin hanya satu dua kali bertanya gitu, dan katanya potensi anak tidak terkait. Nah yang diharuskan itu yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru hanya sebagai fasilitator saja, sehingga potensi anak, kekuatan berpikir anak itu akan tergali. Gitu. Terima kasih Bu Ina ya. Nah kemudian untuk selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini dari Dr. William Glasser. Jadi menurut Dr. William Glasser, yang pertama miskonsepsi tentang teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika kita sebagai guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika anak berubah itu karena ada guru, bukan karena keinginan diri sendiri. Jadi sebagai ilusi.
Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Artinya ketika misalkan ada anak atau siswa murid diberikan bujukan, kemudian diberikan penguatan, baru mereka berubah. Ketika tidak ada bujukan penguatan, maka mereka akan kembali lagi ke posisi semula, gitu kan ya. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Artinya ketika menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol guru, untuk mengontrol murid, menuju pada identitas gagal. Jadi seandainya kita selalu menyakitkan seorang murid, maka itu masuk ke identitas gagal. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita kan sebagai guru merasa tentu dewasa, melihat anak-anak tentu kan yang belum dewasa, sehingga kita sebagai orang dewasa itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi itu ada sebuah ilusi, Bapak Ibu. Artinya yang tadi ada 4 itu yang biasa kita lakukan mungkin ya itu harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu bersifatnya sementara, hanya ilusi saja. Gitu. Selanjutnya, kita sebagai guru harus mengubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini dari Stephen. Bapak Ibu bisa perhatikan di depan. Tabel di depan itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah kita harus mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Di antaranya yang pertama, realitas kita sama atau kebutuhan kita sama kalau menggunakan stimulus respon. Sedangkan kalau kita melihat teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda. Kita sama sebagai guru, sebagai manusia. Kemudian berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama bentuk. Itu juga tidak bisa, Bapak Ibu. Bahwa kita harus berpandangan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, artinya berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah di sini ya, seperti ada tadi kaitannya dengan ilusi tadi. Ya. Ketika ada orang yang mengontrol kita berubah ke hal yang baik, gitu kan ya. Nah itu harus dirubah. Jadi hanya diri kita yang dapat mengontrol kita, gitu kan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu harus dirubah. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti sekarang ini adalah bentuk suatu kolaborasi. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, kita harus berpikir model berpikir menang dan menang. Kita bukan zamannya lagi kompetensi, bukan zamannya lagi kompetisi, tetapi zamannya untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Nah itu berkaitan dengan paradigma perubahan. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Jadi kita setiap hari disiplin itu proses belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Ketika kita yakin bahwa mendidik anak itu adalah suatu hal yang benar, maka itu harus kita lakukan. Kemudian, disiplin positif merupakan
salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi ketika misalkan kita kepada siswa untuk penerapan disiplin itu di hati kita, di pikiran kita itu harus kuat bahwa untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Artinya bahwa siswa tersebut atau peserta yang tersebut itu ketika berubah tidak memikirkan imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini motivasi intrinsik artinya ketika misalkan kita menyadarkan anak, menumbuhkan kesadaran anak untuk berdisiplin, mudah-mudahan nanti ke depan anak itu betul-betul karena keinginan dirinya sendiri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan di sini saya kelompokkan Bapak Ibu ya. Yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua IDO Primary Program, yang ketiga keterampilan hidup. Profil pelajar Pancasila tentu Bapak Ibu insya Allah itu kebanyakan mengetahui dan sudah mengamalkan. Di antaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan IDO Primary Program diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, berkredit, komitmen. Nah itu. Kemudian tentu kita juga harus mengetahui nilai-nilai kebajikan berkaitan dengan keterampilan hidup. Di antaranya dapat dipercaya, tentu oleh orang lain, ya selain oleh diri sendiri. Yang kedua lurus hati, tidak ada rasa iri dan dengki. Kemudian kita harus menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya tentu tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari kita. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya 4 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru, ya tentu sebagai manusia juga, ya tentu ada kebutuhan dasar. Sama seperti siswa kita ada kebutuhan dasar, yaitu realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Ya, mungkin Pak Husni kebutuhannya hanya 2, mungkin Google Pak beda-beda kebutuhannya. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika misalkan ada pandangan bersama guru atau pandangan dari siswa, maka tentu kita harus menghargai pandangan tersebut. Ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup diantaranya adalah makan, minum. Kita kan sebagai manusia tidak mungkin kita tidak makan dan tidak minum. Ya, siswa juga sama. Kemudian ketika kita sudah bisa bertahan hidup, maka akan muncul rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kasih sayang perlu sekali Bapak Ibu ya. Itu artinya kita ke siswa juga betul-betul harus mengedepankan rasa kasih sayang ketika mendidik siswa kita. Ketika sudah terpenuhi kasih sayang dan rasa diterima, maka kebutuhan lainnya adalah penguasaan. Kita ingin menguasai keadaan, minimal menguasai diri sendiri. Itu kan ya. Kemudian setelah penguasaan didapat, maka kebutuhan yang lainnya adalah kebebasan. Kita perlu yang namanya kebebasan. Misalnya kebebasan menyampaikan pendapat, kemudian
kebebasan memilih dalam hidup dan sebagainya. Selanjutnya di akhir, setelah bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, penguasaan kebenaran, yang terakhir adalah kesenangan. Ketika yang empat tadi sudah dipenuhi atau kita merasa sudah terpenuhi, maka akan muncul rasa senang. Gitu. Ya. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh kasus bertemu. Ibu hamba guru wali kelas 2A di SD di Tanjung, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti itu apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Ini adalah salah satu contoh kasus yang kita kaitkan dengan kebutuhan manusia yang tadi. Jadi kita tidak bisa langsung memarahi siswa, bukannya menghukum siswa. Kita harus tahu dulu kenapa Doni itu melakukan seperti itu. Itu adalah tugas guru. Nah, dari kasus tadi, dalam konteks penerapan disiplin positif, ya, Ibu Amar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Ketika Ibu Amar sudah mengetahui kebutuhannya, maka solusinya juga akan ditemukan. Ini adalah pemecahan salah satu kasus dari Ibu Amar. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu yang tadi, ya, suruh dipaham. Ya. Apakah Doni itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang? Kita harus tahu. Selanjutnya yang kedua, lebih Doni. Apakah Doni itu ingin diperhatikan karena kurang kasih sayang? Selanjutnya, obat perbuatan. Apakah Doni itu merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya? Yang keempat, kebebasan. Apakah Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, sehingga dia merasa bebas saja mencari sesuai dengan keinginan Doni? Selanjutnya, fun atau kesenangan. Apakah Doni melakukan hal yang tadi itu hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya yang kelihatan kesal? Nah, itu Bapak Ibu, jadi kita nanti sebagai guru ketika ada hal-hal yang bukan seperti ini, tentu kita harus betul-betul memahami dulu, ya, apa yang dicari atau apa alasannya ketika siswa melakukan suatu pelanggaran. Gitu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita tentu sebagai manusia perlu motivasi. Yang antaranya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika murid berubah yang lebih baik, kalau murid berdasarkan motivasi ekstrinsik diantaranya karena menghindari yang namanya hukuman. Yang kedua, yang masuk ke dalam motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ketika siswa misalkan mempunyai perilaku baik, tentu kita sebagai guru juga memberikan penghargaan, diantaranya ucapan terima kasih, dan ya seperti itu. Selanjutnya, motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam. Nah, ini yang harus kita kembangkan terhadap murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seandainya misalkan kita sudah berhasil menumbuhkan kesadaran murid atau siswa, maka
murid itu akan melakukan suatu hal yang baik itu karena menghargai dirinya sendiri. Nah itu berarti masuknya ke motivasi intrinsik. Ada guru atau tidak ada guru, maka siswa akan melakukan hal yang baik. Kemudian di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu masuknya ke identitas gagal, jadi ketika misalkan guru menghukum siswa, maka siswa tersebut identitasnya sudah gagal. Kemudian identitas sukses itu masuknya ke kategori disiplin. Dan disiplin itu ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Contoh misalnya kita ketika ada anak yang disiplin, gitu kan ya. Tentu ketika misalkan guru memberikan suatu hal yang berguna, kita jangan itu suatu hukuman, tetapi adalah satu konsekuensi. Ya, gitu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang hukuman, itu membuat identitas anak itu gagal. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat apa saja yang masuk ke identitas gagal, identitas sukses, dan apa saja yang termasuk ke dalam hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Selanjutnya masih ada di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat dan juga dicermati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke tabel yang hukuman Bapak Ibu ya, ketika kita memberikan sesuatu hal dengan tujuan untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, restitusi atau posisi kontrol guru ya. Bapak Ibu, kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol, di antaranya sebagai penghukum. Kayak tadi ketika kita sebagai penghukum, berarti masuknya ke identitas gagal. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah, kita berbicara kepada anak sehingga anak itu selalu merasa bersalah, dan itu akan diingat oleh siswa itu. Terusnya kita sebagai teman, ada yang menganggap guru kepada siswa itu sebagai teman, dengan curhat, dengan seperti itu. Selanjutnya ada juga guru sebagai pemantau dari utara, selatan, barat, timur, terus keliling. Ada, ya, itu. Dan yang terakhir adalah sebagai pendidik. Coba ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Silakan Ibu Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktunya Potet. Saya mungkin mau bertanya posisi kontrol seperti apa yang paling baik untuk dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Una. Terima kasih Ibu Una sudah bertanya. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab posisi kontrol apa yang baik dilakukan oleh seorang guru. Ada yang mencoba menjawab? Saya mencoba menjawab. Oke, silakan Pak Ibi. Baik, terima kasih Oke atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Bulan berkaitan dengan posisi kontrol guru, gitu ya. Nah, jika kita melihat dari kelima jenis posisi kontrol guru yang ada di sini, ini menurut saya pribadi, gitu ya. Yang baik itu menurut saya itu sebagai seorang manajer, gitu Pak. Nah, kenapa menjadi seorang manajer? Karena
seorang guru kita harus mampu untuk memanage, baik itu memanage secara administratif maupun memanage kondisi keadaan di ruangan kelas di depan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dari tahap persiapan pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Itu menurut saya. Entah menurut teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pertanyaannya tadi bagus, jawabannya juga tepat. Jadi kita sebagai guru tentu harus memposisikan kita itu di posisi kontrol sebagai manajer. Kita harus memanage, tadi disampaikan oleh Pak Ibin sudah lengkap ya. Kita juga memanage kemampuan dari peserta didik. Kenapa? Karena kan kemampuan peserta itu berbeda-beda. Ada yang berpikir cepat, ada yang berpikir lambat. Itu tidak ada salahnya dan bagus Bapak Ibu ketika menemukan siswa di kelasnya seperti itu, maka gunakanlah pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Gitu. Terima kasih Bu Una dan Pak Ibin. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama di kelas atau di sekolah, yang secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika kita misalkan buat suatu keyakinan kelas, itu harus dikesampingkan yang namanya perbedaan suku, bahasa maupun agama. Selanjutnya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Ya. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan, itu pastilah itu datangnya dari dalam, bukan karena orang, bukan karena pimpinan, bukan karena teman atau yang lainnya. Seseorang akan lebih semangat untuk lebih menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini berdasarkan persenjataan gitu. Jadi ini keyakinan kelas itu bagus untuk dilaksanakan dan dibuat secara bersama-sama dengan siswa di kelasnya, sehingga itu menjadi suatu kesepakatan. Ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Keyakinan kelas bersifat lebih bisa Bapak Ibu daripada peraturan. Itu peraturan kan lebih rinci Bapak Ibu ya. Contoh peraturan itu misalkan ditulis di kelas itu diantaranya anak harus datang tepat waktu. Kalau di keyakinan kelas itu ditulisnya itu abstrak dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Contohnya adalah bertanggung jawab, melaksanakan tugas tepat waktu, itu maksudnya tanggung jawab gitu. Kemudian di kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bentuk ini yang harus kita perhatikan. Tidak mungkin kita membuat suatu keyakinan kelas hal yang negatif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas lainnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya jadi kelas tersebut harus diterapkannya.
Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi, ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, semua siswa itu harus menyampaikan pendapat yang harus terlibat. Guru hanya sebagai fasilitator saja atau wali kelas hanya sebagai fasilitator saja untuk menampung masukan-masukan dari siswanya. Gitu. Kemudian keyakinan kelas tersebut tidak bersifat tetap, artinya harus ditinjau dari waktu ke waktu. Ini adalah dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan Bapak Ibu ya. Ini diantaranya semua siswa mencurahkan pendapatnya, kemudian ditempel di papan tulis. Selanjutnya dari curahan-curahan siswa tersebut kita pindahkan ke nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian setelah selesai, semua siswa menandatangani keyakinan kelas tersebut tanpa terkecuali, tidak bisa diwakilkan, sehingga siswa betul-betul merasa memiliki terhadap keyakinan tersebut. Nah, ini ya, ada wali kelasnya 12 tepuk tangan untuk Pak ya. Ini adalah contohnya ketika membuat suatu keyakinan kelas. Dan selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sekali lagi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka atau murid tadi itu dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, guru membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, guru memberikan penawaran, bukan paksaan. Alhamdulillah kita bisa lihat Bapak Ibu di sini besok kali mencatatkan tim kesiswaan, BPBK dan semua guru yang ada di SMK Negeri Panjang itu sudah berusaha untuk melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, terima kasih kepada tim kesiswaan, BPBK dan juga semua guru yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-kata yang diucapkan untuk menstabilkan identitas diantaranya berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan kamu berhak merasa begitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tentu ketika misalkan anak melakukan kesalahan, tadi yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salahnya. Di antara yang pertama, kata-kata yang digunakan diantaranya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu, ya, artinya pada diri sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kata-kata yang digunakan dalam menanyakan keyakinan diantaranya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang rahasia ideal? Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan ini Bapak Ibu, saya mempraktekkan 2 kasus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan kasus yang telah saya lakukan untuk penanganannya. Di antaranya kasus yang pertama, Yoga tidak terima ketika belajar selalu diganggu oleh temannya. Yoga resah dan marah-marah. Ya. Kemudian saya mencoba mempraktekkan berkaitan dengan penyelesaian restitusi tadi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa disimak. Itu Bapak Ibu contoh kasus pertama ketika juga ada yang mengganggu ketika belajar. Kita jangan sampai langsung hukum baik yang mengganggu atau yang diganggunya. Kemudian di sini yoga langsung marah-marah, padahal yoga kan yang diganggunya. Nah, ketika diajak komunikasi seperti yang tadi Bapak Ibu lihat, nah itulah contoh untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, kemudian tentu ketika diajak komunikasi, yoga juga mengakui tentu tadi kita juga mendengar yoga juga mengakui itu suatu kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi yoga harus lebih bersabar menghadapi temannya yang mengganggu ketika belajar. Nah, itu adalah berkaitan dengan praktik segitiga restitusi yang dikaitkan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah kasus yang kedua. Edisi ditanam terlambat sehingga banyak mata pelajaran yang tertinggal. Ini adalah komunikasi
rekomendasi untuk praktek segitiga restitusinya. Nah itu adalah contoh-contoh kasus diselesaikannya dengan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan ketika kita menemukan kasus siswa itu dalam penyelesaiannya itu kita menggunakan segitiga restitusi, tentu dikaitkan dengan yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau mau dipraktekkan misalkan berkaitan dari segitiga restitusi? Mau dipraktekkan? Pak kayaknya cocok kalau dipraktekkan Bu Wina sebagai gurunya ya, gitu ya, gitu. Pak Ipin sebagai siswanya. Barangkali kita keberatan untuk mempraktekkan salah satu kasus di kita misalkan ya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Oke, boleh. Oh, siap. Di dalam tahap 1 itu ini kata-kata yang digunakan tidak harus semua digunakan. Ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, berdasarkan keyakinan. Rokok ya, apakah ini hanya mempraktikkan? Boleh Bu ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Wina dan Pak Ibi.
Silakan Bu Wina Baikir ke depan. Kesini Baikir Bu Wina. Maaf ya, dipanggil saat pembelajaran. Ini deh, Ibu dapat laporan dari Pak Satpam bahwa tadi Pak Satpam melihat Dek Ipin sedang merokok di warung. Apakah itu benar? Ya betul Bu. Ya. Maafkan saya Bu. Di sini bukan Ibu mau menyalahkan atau apa ya, tetapi Ibu pengen cari solusi ya kalau bisa Dek Ipin tidak merokok di sekolah seperti itu. Tetapi bisa Dek Ipin jelaskan kenapa bisa sampai Dek Ipin merokok seperti itu? Ya Bu, maaf tadi pada saat kami pergi ke warung teman-teman Bu, ada teman yang bawa rokok kemudian nawari saya, ya saya merokok Bu, maaf Ibu ya. Kenapa Dek Ipin sampai mau menerima tawaran rokok dari temannya? Karena Bu, saya menghargai teman Bu ya. Karena kan kita sama-sama teman merokok ya, saya juga terbawa sama teman-teman Bu ikut merokok gitu. Ya, di satu sisi ada baiknya ya Dek Ipin ya, yaitu di mana Dek Ipin masih ada rasa menghargai akan temannya seperti itu. Tadi temannya menghargai ketika ditolak, mungkin ada perasaan takut menyinggung seperti itu ya Dek ya. Ya. Tetapi kalau menurut Dek Ipin, merokok di lingkungan sekolah itu seperti apa itu? Ya Bu, memang kalau menurut saya sesuai dengan tata tertib yang sudah ada tidak baik Bu. Gitu. Saya merokok di sekolah, tapi sekali lagi maaf karena saya menghargai teman. Jadi Dek Ipin meyakini bahwa merokok di lingkungan sekolah itu tidak baik bagi kesehatan atau bagaimana? Ya Bu, saya meyakini bahwa merokok di sekolah itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk ketertiban sekolah pun tidak baik. Bahkan memang itu juga sudah melanggar tata tertib sekolah Bu, maafkan saya Bu. Jadi intinya alangkah penting ya Dek Ipin melaksanakan apa ya istilahnya lebih disiplin ya seperti itu ya Dek ya. Ya. Dalam proses dalam perilaku seperti itu. Atau ada hal lain yang Dek Ipin yakini yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi seperti itu? Kalau menurut saya Bu, yang perlu diperbaiki mungkin agar tidak ada lagi siswa yang merokok. Barangkali dari pihak dulu Bu ada razia ke teman-teman Bu, biar teman-teman tidak bawa rokok sehingga tidak memberikan efek ke teman yang lain, gitu. Tidak mengajak teman lainnya merokok sehingga saya juga mohon maaf Bu terbawa-bawa begitu sama teman. Bahkan mungkin bisa juga dengan memberikan peladan ya Dek ya. Betul. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan merokok di kelas atau di sekolah. Iya. Ya. Jadi yang kita sepakati, yang kita yakini artinya kedisiplinan itu dimulai dari semua warga ya. Betul. Tapi sekali lagi mohon maaf itu dipanggil, tetapi Dek Ipin menyadari ya bahwa merokok itu salah satu perbuatan yang kurang disiplin seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersama-sama mewujudkan lingkungan yang lebih kondusif lagi di sekolah ya. Ya Bu, saya menyadari merokok memang tidak baik bagi lingkungan sekolah Bu. Dan mudah-mudahan ke depannya saya juga tidak terbawa lagi sama teman. Ya, bergaulah dengan yang teman yang baik. Ketika ada teman yang menawarkan hal seperti itu, bisa juga ditolak ya Dek ya, tetapi dengan kata-kata yang lebih mengenakan seperti itu. Mungkin kita sudah ada solusinya. Semangat untuk Dek Ipin terus perbaiki dari hari ke hari ya Dek untuk perilakunya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan. Terima kasih Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.